Renungan Harian Katolik, Rabu 28 Mei 2025. Roh Kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes bab 16 ayat 13. Saudara-saudara, manusia membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Tanpa makanan, orang tidak akan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena makanan adalah sumber energi yang membuat manusia mampu bekerja, berpikir, dan berdoa. Demikian juga kita membutuhkan sesuatu untuk dapat memahami dan mengerti sabda Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Kemampuan kita terlalu sempit untuk dapat mengerti sabda-sabdanya. Kita membutuhkan roh yang dapat menuntun kita kepada kebenaran. Dalam Injil hari ini, Yesus menjanjikan roh kebenaran. Yesus bersabda, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetap kamu sekarang belum dapat menanggungnya." Masih banyak yang harus diwartakan tentang Kristus yang bangkit. Masih banyak orang yang belum dapat mengerti dan menerimanya. Tetapi ada saatnya orang-orang akan mengerti, yaitu ketika roh kebenaran yang diutus oleh Allah membuka hati dan pikiran mereka. Roh itu sendirilah yang akan memberitakan segala sesuatu kepada mereka. Roh kebenaran yang menghembusi kebijaksanaan dalam diri Paulus juga terus menghembusi hati dan budi kita. Dari pihak kita hanya diminta untuk terus membuka hati agar roh kebenaran itu masuk ke dalam hidup kita. Bermeditasi, mendengarkan firman, bersimpuh dalam doa di hadirat Tuhan adalah cara-cara sederhana agar kita sungguh mengenal roh itu dan membiarkannya masuk dalam seluruh perjuangan hidup kita. Dengan demikian, kita pun mau dan mampu mewartakan Tuhan di zaman modern ini. Manusia tidak hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk religius. Manusia diberi akal budi untuk mempertanggungjawabkan imannya, sekaligus belajar terbuka pada rahmat roh kebenaran yang hanya dapat dimohon dari Tuhan sendiri. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan roh kebenaran sehingga kita dibimbing menuju hidup. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran karena Ia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang hendak dinyatakan adalah relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita patut bersyukur karena kebenaran itu sudah diajarkan kepada kita. Tugas kita sekarang adalah hidup seturut iman kita itu dan mewartakan kepada orang lain. Kita tidak boleh menghina atau menistakan kepercayaan orang lain karena berbeda kepercayaan dengan kita. Memang yang baik dan yang jahat mungkin masih bercampur dalam kepercayaan mereka, tetapi biarlah cahaya Kristus yang menerangi semua itu. Tugas kita adalah mewartakan kebenaran yang kita percaya dan membiarkan roh kebenaran menolong mereka. Di tengah badai cobaan dan tantangan zaman yang semakin bervariasi, seringkali iman kita goyah. Kita menyaksikan dalam situasi saat ini masyarakat kita dihantui oleh ketakutan,
dan kecemasan. Semua itu muncul karena manusia semakin individualis. Ia seolah-olah telah kehilangan suara hatinya. Kebutuhan jasmani telah membuat manusia buta. Suara hati yang menyerukan kebenaran terasa mati. Oleh karena kita butuh pegangan dan penopang yang kuat, kita membutuhkan roh kebenaran itu untuk mampu bertahan dalam iman di tengah zaman ini. Hanya bersama roh kebenaran itulah kita dimampukan untuk tetap setia dalam iman, membangun tata hidup yang baru. Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan roh kebenaran. Semoga kami membuka hati kami untuk dibimbingnya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.